Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvina Tiara Oktaviani dan NPM 2442061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kama dan Kahiran kembali. Penjelasan video ini bersumber dari dua tokoh. Yang pertama, Bapak almarhum Cornelis Wower, yang merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal di kalangan penduduk agama Buddha. Ia pernah menjadi seorang biku dan banyak mengisi sejarah perkembangan. Selain itu, beliau merupakan penceramah Dharma atau Dharma Duta. Yang kedua, Biku Utamo, atau yang disebut Mahatera atau yang biasa dipanggil Bante Utamo, adalah salah seorang biku Sangha Theravada Indonesia yang sangat aktif dalam memberikan ceramah Dhamma pada setiap kesempatan. Nah, apa itu karma? Karma berasal dari kata kar yang berarti perbuatan, yaitu suatu perbuatan yang diklasifikasikan karma bukan karena tindakannya, namun juga niat melakukannya. Ada perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Karma juga berasal dari ucapan dan pikiran. Klasifikasi karma atau berat dan ringannya karma. Yang pertama, akusala garuka karma. Ketika seseorang membunuh ayah ibu kandungnya atau membunuh arahat atau melukai sang Buddha, lakukan salah satu dari perbuatan tersebut bagi umat awam termasuk biku, merupakan perbuatan yang paling buruk dan jelek. Dan ini merupakan karma yang berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk lainnya. Yang kedua, akusala acina kama atau kama kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan terus-menerus hingga akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan. Contohnya, hobi mancing terus-terusan. Yang ketiga, akusala asana kama atau karma yang diperbuat menjelang kematian. Karma yang diperbuat sesaat sebelum seseorang meninggal dunia, sebelum jawana yang terakhir, atau diperbuat jauh hari sebelumnya. Tetapi tiba saatnya sebelum meninggal dunia, ia teringat akan perbuatan tersebut. Itulah mengapa umat Buddha diajarkan untuk mengontrol diri dan pikiran melalui meditasi. Yang keempat, akusala katata kama atau kama cadangan, yaitu perbuatan yang kekuatannya paling ringan atau karma biasa, baik itu karma buruk maupun karma baik yang berasal dari kehidupan lampau atau dari kehidupan saat ini, tetapi yang tidak termasuk dalam ketiga kategori karma yang sebelumnya. Waktu matangnya karma. Yang pertama, karma yang langsung berbuah. Misalnya, kita mencuri helm milik orang lain karena helm kita dicuri oleh seseorang. Supaya tidak ketahuan, kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi. Walaupun lalu lintas berwarna merah, akhirnya ditangkap polisi. Terpaksa kita harus membayar tilang 15.000, padahal sebuah helm hanyalah 10.000. Ini yang termasuk karma yang langsung berbuah. Yang kedua, karma yang berbuah agak lama tetapi masih dalam satu kehidupan. Misalnya, orang yang melakukan meditasi hingga tingkat jana yang tinggi sekali. Setelah meninggal, langsung terlahir di alam Brahma. Nah, yang ketiga, karma yang berbuah pada kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Misalnya, orang yang sering mendengarkan Dhamma pasti akan terlahir di alam surga dalam kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Dengan mendengarkan Dhamma, berarti kita melatih dana perhatian, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita terjaga dengan baik pada saat itu. Yang keempat, karma yang tidak sempat berubah karena kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berubah. Sering ada orang yang mengatakan bahwa tercapainya nibbana apabila karma baik dan buruk telah habis. Padahal karma itu tidak mungkin habis karena jumlahnya tidak terbatas. Tetapi karma bisa dipotong. Kita bisa merasakan karma apabila kita mempunyai badan dan batin. Artinya, kita dilahirkan. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kesempatan untuk merasakan karma baik dan buruk pun menjadi tidak ada. Artinya, ada karma yang tidak sempat berbuah. Fungsi karma. Fungsi karma yang pertama adalah karma yang mengatur kita. Kenapa kita lahir di keluarga ini dengan kondisi tubuh seperti ini disebut janaka. Janaka karma.
Karma juga mengatur waktu kehidupan kita, seperti hidup berapa lama dari sejak kita lahir. Yang kedua, memperkuat atau memperlemah. Jika memperkuat, contohnya hidup sudah miskin, tidak punya tempat tinggal, tetapi kita sering berbuat jahat, akhirnya berubah dan hidupnya menjadi lebih buruk. Nah, Punarbawa atau tumimba lahir berdasarkan Dhamma pada ayat 69 yang berbunyi, apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, orang bodoh itu merasakan pahitnya penderitaan. Orang bodoh dalam pandangan Buddhis ini adalah orang yang tidak mengerti tentang kehidupan lampau tersebut, termasuk orang yang selalu dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Kelahiran kembali dalam pandangan Buddhis bukanlah reinkarnasi, karena reinkarnasi itu adalah kita yang telah meninggal kemudian terlahir kembali dengan roh yang berpindah. Tetapi dalam pandangan Buddhis, terdapat kelahiran kembali yang disebut tumimba lahir. Adanya kesadaran penerusan atau patisandi widana inilah yang bertumimba lahir setelah kematian seseorang atau makhluk hidup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini, menurut Bapak almarhum Cornelis Wower, yaitu dengan belajar hukum karma, kita mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Karena masa depan tergantung pada perbuatan kita sendiri. Dan menurut Biku Utamo, yaitu manusia bisa mengubah karma, perbuatan yang kita lakukan dengan aksi, ucapan, pikiran, bisa mengubah jalan hidup kita. Sekian penjelasan dari saya tentang karma dan tumimba lahir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan namo buddhaya.